Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mel Oktavia. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini dosen mata kuliah Manajemen Kelas, dosen pengampu Ibu Irawati. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu praktek mengajar. Saksikan videonya setelah ini ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan belajar mengenai puisi. Nah, sebelumnya kalian semua udah tahu belum apa itu puisi? Belum. Atau udah pernah dengar belum? Belum. Udah pernah belum belajar tentang puisi? Udah. Nah, baiknya Ibu akan menjelaskan dulu ya apa itu puisi. Fokusnya ke Ibu dong. Nah, bagus. Puisi itu adalah inspirasi. Kita boleh menuliskan, misalnya kita dapat inspirasi dari alam, dari kejadian-kejadian sekitar. Itu bisa kita tuliskan tentang puisi. Yang pertama itu kita harus mencari tema. Tema itu seperti misalnya puisinya tentang alam. Nah, itu bisa kita apain puisinya. Jadi misalnya, oh saya mau temanya tentang alam, misalnya pegunungan, atau misalnya tentang yang lainnya, itu juga bisa. Kita tentuin dulu judul mau apa, seperti itu. Nanti kalau udah dapat garis besarnya, baru kita bikin bagian isinya. Puisi itu merupakan karya sastra yang sudah lama berkembang sampai saat ini. Tapi kadang tuh nggak semua orang bisa memahami puisi. Terus dalam puisi itu kita nggak bisa sembarang, karena puisi itu ada maknanya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin puisi, itu dia harus memiliki makna. Misalnya nih pengen bikin puisi tentang apa gitu, nggak bisa sembarangan. Puisi saya mau tentang ini, atau mau tentang ini, seperti itu. Jadi kita harus mempunyai makna atau isinya. Terus puisi itu udah jadi. Fokusnya ke Ibu, anak-anak sekalian. Iya, Bu. Bagus. Kita harus pahami dulu ya, puisi itu sesuai. Kita mau baca, misalnya puisinya udah jadi, kita harus baca puisi tersebut. Kita pahami cara membacanya gimana. Misalnya seperti itu, harus pakai intonasi. Intonasi itu gaya bicara kita harus tegas, harus jelas, seperti itu. Terus misalnya ketika kita baca puisi, usahain harus tertuju sama teks, harus sama naskah. Terus kita boleh menggunakan mimik, tapi jangan berlebihan, sesuai sama tema yang mau kita angkat. Terus juga saat membaca tuh harus menghayati, misalnya puisinya tuh seperti apa gitu. Gimana, udah paham belum? Misalnya kita membaca puisi, misalnya kita baca puisi tentang apa nih? Misalnya nyanyian Mentari, Iya, gitu Bu. ya. Misalnya seperti ini. Sebelum pada hari ini, layarkanlah perahumu. Bumi akan begitu gaduh. Seperti itu, Pendi. Iya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Bisa juga kita itu bikin puisi itu dari tokoh idola kita. Reza, Ibu. siapa tokoh idolanya? Jangan ada yang ketawa, nanti butanya satu-satu. Reza punya tokoh idola? Iya, Siapa tokoh idolanya? Bang Ical, Bang Ical itu siapa, Reza? YouTuber. Oh, YouTuber YouTuber. Mau jadi YouTuber? Iya, Apis? Siapa tokoh idolanya, Pis? Oke, Patrick. Oh, bagus. Pendi? Saya punya banyak idola, Bu. Oh ya, salah satunya. Ria Ricis. Well, mau jadi YouTuber juga? Enggak, Bu. Jadi? Cuma dianya bisa mengasih contoh agama, bisa ngasih ilmu juga, Bu, ke kita, walaupun dia YouTuber. Punya tokoh idola,
alasannya itu harus jelas ya, seperti Pendi tadi dia bilang saya idola saya Ria Ricis, harus tahu seperti itu, harus ngerti kenapa kita idolain dia, jangan cuman karena misalnya dia itu FF seperti itu. Pemain FF boleh juga didolain, tapi harus jelas kenapa kita idola sama dia, seperti itu. Terus juga masing-masing udah tahu tokoh idolanya itu lahirnya di mana, apanya di mana, Sudah, Bu. atau cuman sebatas Pendi sudah tahu. Iya. Bagus. Jadi benar-benar mendalami ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Bu. Baiklah, apakah sudah paham tentang puisi tadi? Sudah, Bu. Sudah. Coba Bu. kalau misalnya sudah, Ibu pengen dong Pendi sedikit aja contohkan kayak gimana tadi yang Ibu contohin. Apakah anak-anak semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu minta sekarang nanti satu orang Ibu tunjuk buat contoh puisi, terus nanti dibacain ya. Nanti Ibu tunjuk. Ayo buat dulu satu-satu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Ibu tunjuk satu orang ya. Ya, Bu. Ayo. Siap-siap. Ibu, tulisanku hilang. Kosong. Sekarang Ibu pilih ya. Ibu tunjuk. Hayo. Sibuk. Hayo. Hayo yang mana ya? Yang mana ya? Siap-siap ini loh. Tidak. Pendi tuh. Pendi yang udah siap belum? Sudah, Bu. Nah, bagus. Coba. Hidup adalah maknanya. Diciptakan, dibentuk, ditetapkan sebagai dengannya. Hidup adalah mengampuni dan diampuni. Berkarya dalam pertobatan. Kehidupan adalah lorong waktu. Kehidupan adalah sebuah perjalanan yang membawa kita kepada hatinya dan kenyataan untuk dapat menyaksikan keajaiban. Sudah, Bu. Bagus sekali puisinya. Beri tepuk tangan buat Pendi. Kalau misalnya tempat tuh kayak misalnya di kantor, di rumah, di kafe, dan lain sebagainya. Terus suasananya itu seperti apa? Misalnya suasananya tenang, khawatir, gelisah, dan lain sebagainya. Terus cerita itu juga berkaitan dengan latar itu berkaitan dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung pada cerpen atau tokoh tersebut, seperti itu. Misalnya ya, Ibu contohkan tentang latar waktu. Misalnya sudah 6 hari yang lalu, terus atau 3 hari yang lalu. Nah, itu tadi yang Ibu jelaskan berkaitan dengan cerpen. Kita lanjut lagi nih, latar tempat. Misalnya di balik bukit, di jalan setapak, yang seperti yang Bu jelaskan tadi. Terus kita harus menemukan nilai-nilai yang ada di cerpen tersebut. Nilai-nilai cerpen itu banyak. Contohnya nih, misalnya nilai moral. Nah, yang kedua tuh nilai budaya, nilai sosial, terus dan lainnya. Ada yang udah tahu apa itu nilai moral? Belum, Bu. Nah, Ibu jelaskan ya. Nilai moral itu adalah nilai yang berhubungan dengan perilaku kita. Misalnya perilakunya baik, buruk, seperti itu.
dalam cerpen itu tidak semuanya bisa kita ambil. Misalnya ini perilaku tokoh tersebut tidak baik untuk ditiru, maka jangan diambil nilainya, kita jadiin pelajaran, kita harusnya bersikap seperti apa. Tidak semua hal-hal yang ada di tokoh, yang ada di cerpen, terus yang ada di komik, yang ada di novel itu bisa kita ambil, tapi harus kita cerna, harus kita pahami terlebih dahulu, seperti itu. Terus nilai budaya itu biasanya berkaitan dengan adat istiadat, terus juga misalnya kebiasaan-kebiasaan. Kan banyak tuh, misalnya di cerpen itu kita bisa mengetahui nilai budaya, misalnya kayak seperti masyarakat yang sering mengadakan upacara adat tuh bagian mana aja, seperti itu, yang masih ada unsur-unsur tradisionalnya. Kayak masyarakat Riau misalnya, adat istiadatnya seperti apa, kadang tuh kan banyak tuh di cerpen, ada beberapa di cerpen seperti itu kita bisa jadiin, kita ambil, kita jadiin pengetahuan buat kita. Terus menemukan nilai sosial tuh nilai sehari-hari, misalnya suka menolong, suka membantu, terus dan lain-lainnya. Udah mengerti apa yang Bu jelasin? Ngerti, Bu. Bagus. Reja pinter sekali ya. Terus biasanya tuh kan ketika kita misalnya menemukan sebuah cerita atau sebuah berita, itu ada fakta dan opini. Seperti itu. Nah, misalnya nih, itu tadi kan cerpen, sekarang kita bahas tentang berita, masih berkaitan. Kalau misalnya cerpen itu apa? Cerpen itu kan karya fiksi ya. Kalau misalnya karya non fiksi itu berita termasuk juga, terus juga seperti karangan-karangan, nah itu termasuk juga. Apa misalnya berita itu, cara kita menentukan berita itu kita harus mengetahui, ingat aja, adik Simba, apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, itu ingat aja itu. Terus kita misalnya di dalam berita itu kita harus membedakan fakta dan opini. Apa itu fakta? Fakta itu sesuai kenyataan, bukan yang hoax ya. Kan ada tuh yang kayak misalnya yang Bu, bagaimana misalnya menentukan yang fakta seperti itu? Dia yang objektif, yang benar-benar memang sesuai dengan kenyataannya. Tidak diada-adakan, memang benar-benar terjadi dan kita dapat lihat bukti kebenarannya, seperti itu. Kalau misalnya opini itu adalah berupa misalnya pendapat atau bisa juga seperti pendirian seseorang atau kelompok, seperti itu. Pendapat yang bagaimana? Misalnya menurut saya, seperti itu. Kata-katanya itu ditandai dengan seperti itu, menurut saya. Terus juga bagaimana cara membedakannya itu seperti Ibu bilang, kita bisa lihat dari kata-katanya. Kata-kata dia itu termasuk fakta atau opini. Nah, kalau misalnya nih fakta, dia itu lebih jelas kata-katanya, lebih tegas. Ada bukti, misalnya dia berbicara tentang pabrik, berapa misalnya pabrik, misalnya produksi yang dihasilkan oleh pabrik, seperti itu. Terus kalau misalnya yang opini masih mengenai seputar pabrik tersebut, tapi lebih ke misalnya menurut saya pabrik ini tidak terlalu menghasilkan produk atau ini, jadi dia itu masih ambigu, seperti itu. Terus juga misalnya di berita kan, yang Ibu bilang tadi, kita harus mengetahui adik Simba, apa isi dari berita tersebut harus kita ketahui, seperti itu. Terus di mana berita itu terjadi, kita harus tahu. Berita itu tidak sembarangan, seperti itu. Kita harus dalam sebuah berita itu harus kita ketahui yang kalimat tersebut, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, seperti itu.
kalau misalnya suatu berita tidak ada yang keenam tersebut, itu tidak bisa dikatakan berita, karena berita itu memang harus ada yang 6 tersebut. Jadi kalau misalnya nih Pendi mau buat berita misalnya ya kan, nah terus tidak ada yang unsur 6 tersebut, nah itu tidak bisa dikatakan suatu berita karena tidak jelas seperti itu yang 6 tersebut. Misalnya tidak ada di mana kejadian. Jadi seseorang yang membaca berita kita tentu bertanya, loh ini kenapa beritanya tidak ada di mananya, tidak ada kapan terjadinya, berita hanya sebatas berita. Misalnya nih, terjadi kecelakaan di kilometer 6. Seperti itu saja. Tidak ada mengapa seseorang bisa kecelakaan, bagaimana kronologisnya. Itu tidak bisa dikatakan suatu berita. Seperti itu. Oke? Oke. Di sini siapa yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Tunjuk tangannya dong. Siapa yang belum paham? Angkat tangannya yang belum paham. Pendi, ya, apa yang mau ditanyain, Pen? Bu, misalnya kan bikin berita ini saya kan, Bu. Terus nggak ada unsur 6-nya itu, Bu. Misalnya cuma ada 5 unsur. Terus yang satu unsurnya nggak ada, itu bisa dibilang berita atau bukan, Bu? Itu tidak jelas ya beritanya. Jadi itu bisa dibilang tidak ada fakta-faktanya seperti itu. Jadi itu tidak jelas. Tidak jelas beritanya seperti itu ya, Pendi. Jadi itu beritanya tidak jelas. Kita tidak tahu kalau tidak ada misalnya salah satu unsur 6-nya. Karena untuk membuat berita itu harus ada yang ke-6 seperti yang Ibu bilang tadi. Kalau nggak ada unsur 6-nya, berarti itu beritanya tidak lengkap. Seperti itu. Jadi orang bingung masih dikatakan berita atau tidak. Itu bisa dibilang tidak ya. Nah, terus ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Nggak ada, Bu. Oke. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Nala Octavia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.